Shalom, apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya berdoa dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Selamat bergabung dalam Church Online GSJA CWS Kelapa Gading, edisi khusus Natal. Meskipun saat ini kita merayakan Natal secara online, dengan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita hari ini. Karena Yesus telah lahir di dunia dan hati kita semua. Mari kita saksikan terlebih dahulu pengumuman kegiatan gereja kita. Terima kasih untuk perhatiannya jemaat semua, dan saat ini saya undang jemaat semua untuk mempersiapkan hati kita untuk bernyanyi, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gembala sidang kita, Pendeta Budi Setiawan, akan menyampaikan pesan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, yang selalu baru di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan, buat perlindungan, penyertaan Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah Natal online, kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, menari bagi-Mu. Biarlah hadirat-Mu turun atas setiap kami dimanapun kami berada. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah online ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dia
Davidat, bermacam anak, beda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Ada yang menyebut Ombu Yesus, bermacam anak, beda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Ucapkan selamat Natal, ada yang ucapkan Merry Christmas, ada yang ucapkan Feliz Navidad, bermacam anak, beda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Ombu Yesus, bermacam anak, beda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Mari kita tinggikan nama Tuhan kita yang dahsyat. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem.
Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Gloria muliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahkan ketika kami harus melewati tahun yang tidak mudah ini. Di tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tapi janji Tuhan bagi kami pasti. Thank you Jesus, thank you Lord. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya.
Puji Tuhan, saudara-saudara, kita ada di musim Natal, ya. Dan Natal selalu mengingatkan kita bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dalam dunia. Dan anak yang ada di pangkuan Bapa, kata firman Tuhan, telah mengosongkan dirinya, menjelma menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Nah, itulah firman yang menjadi daging untuk menyatakan Bapa kepada kita semua. Dan Yesus datang untuk menyatakan Immanuel, yang berarti bahwa Allah beserta dengan kita. Saudara-saudara, kalau kita bayangkan bahwa setiap tahun kita merayakan Natal. Dan tahun ini Natal di musim pandemi cukup unik. Kita merayakannya dengan keugaharian atau dengan kesederhanaan. Dan sadar bahwa situasi kita terbatas memang, ya. Kita harus memanfaatkan daring, dan di dalam daring pasti ada terbatasnya. Dan ada unsur baru yang harus kita jalani. Berjarak, sendiri, visual dan audio tanpa keterlibatan, praktis, tidak mengandung risiko seperti biasanya. Unsur-unsur seperti itu masuk di dalam perayaan Natal secara daring. Nah, perayaan Natal di berbagai tempat berlangsung tetap hikmat juga, saudara-saudara, walaupun itu dilangsungkan secara online. Tetap saja membawa berkat tersendiri. Dan mungkin inilah saatnya untuk merayakan Natal hanya dengan keluarga kita saja, di meja makan misalnya. Menyalakan lilin, ya, dan berdoa bersama-sama, dan diakhiri dengan doa yang diajarkan oleh Yesus, supaya kita mendapatkan hikmat pada malam Natal. Dan saudara-saudara, kita juga tetap bersyukur bahwa Tuhan mengendalikan situasi bangsa dan negara kita. Nah, kita disuruh oleh firman Tuhan untuk mendoakan pemerintah kita, sebab pemerintah adalah hamba Allah. Dan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, kata firman Tuhan. Dan ketetapan Allah lah yang menjadikan sebuah pemerintahan itu terjadi dan berjalan. Saudara-saudara, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita semua. Nah, kalau bangsa dan negara kita ada di dalam situasi yang kurang baik, saudara-saudara, maka kita umatnya harus bisa membawa bangsa negara kita, pemerintah kita di dalam doa-doa kita. Dan kita bertekun, saudara-saudara, di dalam doa kita. Kalau ada saat di mana kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, maka doakan saja. Bawa di dalam doa. Dan saudara-saudara, kita bawa di hadapan Tuhan, kita gumuli di dalam doa kita, karena kita masih punya kekuatan, yaitu doa, yang bisa mengubahkan keadaan yang ada. Nah, saudara-saudara, percayalah bahwa mereka yang meremehkan, yang suka meremehkan doa, tidak akan dapat apa-apa. Tetapi mereka yang yakin Tuhan dengar doa kita, maka kita akan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, Tuhan menjawab doa. Ya, mereka yang sekali lagi meremehkan doa orang percaya, ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan melihat buktinya. Saudara-saudara, mereka akan melihat bukti betapa berkuasanya Yesus. Dan Bapa kita di surga akan dimuliakan di dalam anak. Sebab apa saja yang kamu minta di dalam nama anak, yaitu Yesus Kristus, maka Yesus akan melakukannya. Dia akan melakukannya supaya dengan demikian, maka Bapa dimuliakan di dalam anak. Dan saudara-saudara, hari ini saya akan membacakan dua bagian ayat firman Tuhan. Ya, pesan Tuhan melalui kitab Daniel. Pada pasalnya yang keempat, saudara-saudara. 4 pasal yang pertama dari kitab Daniel menjadi perhatian kita. Dan kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Maria, Ibu Yesus, tentang hamba Tuhan yang rendah hati. Nah, topiknya tidak jauh dari soal kerendahan hati. Dan saudara-saudara, Daniel pasal yang keempat ayat 37 berkata begini, "Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Nah, 500 tahun kemudian, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-1 tertulis begini sebagai pujian dari Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan
akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Nah, saudara-saudara, perhatikan kemudian ayat-ayat ini. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Apa yang dikatakan oleh Maria, kalau bisa saya bahasakan dengan cara lain begini, saudara-saudara, yaitu bahwa Maria melihat dan mengalami sendiri, jika kita tetap merendahkan hati kita dalam mengikuti kehendak Allah, kita ikutin aja kehendak Tuhan, rendah hati di hadapannya, percayalah bahwa ada waktunya Tuhan, amin saudara-saudara, ia pasti akan meninggikan orang yang rendah hati. Dan sebaliknya saudara-saudara, apa kata firman Tuhan? Merendahkan orang yang congkak hati. Nah, di dalam perjanjian lama saudara-saudara, wujud kesombongan itu digambarkan pada Yehezkiel pasal yang ke-28 yang sangat figuratif sekali. Dan ini adalah sajak tentang Raja Tirus. Dan saudara-saudara, Raja Tirus menjadi seorang raja yang dipakai penggambarannya karena begitu sombongnya dia, sehingga saudara-saudara, apa yang mungkin terjadi di dalam Taman Eden kemudian difigurasikan, dikenakan kepada dirinya. Raja Nebukadnezar, ya saudara-saudara, Raja Babel, justru dipakai oleh Tuhan untuk menghukum kesombongan dari Raja Tirus. Dan saudara-saudara, Raja Nebukadnezar tentu saja namanya sangat populer, saudara-saudara, karena berkali-kali di dalam berbagai khotbah nama ini disebutkan. Nah, mengapa cerita tentang Nebukadnezar itu sangat menarik perhatian kita, saudara-saudara, dan sangat menarik untuk diungkap pada musim Natal ini dan dikaitkan dengan apa yang diungkapkan atau dinyatakan oleh Maria. Nah, orang yang bernama Nebukadnezar ini tergolong istimewa loh, saudara-saudara. Ya, jarang seorang non-Yahudi itu mendapat perlakuan yang khusus seperti Nebukadnezar. Nah, saudara-saudara, seberapa besar sih sebenarnya kehebatan orang yang bernama Nebukadnezar ini? Namanya saja Nebukadnezar. Saya kira jarang sekali orang memiliki nama seperti ini. Dan saudara-saudara, ia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa hebat dengan Allah Israel. Ya, yang dia lihat, saudara-saudara, dari beberapa orang Yahudi, yaitu Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Atau untuk Sadrah, Mesah, dan Abednego yang nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, Daniel juga punya nama lain, tetapi tetap saudara-saudara lebih populer nama Daniel. Pertama kali Nebukadnezar melihat bahwa keempat orang Yahudi ini memiliki kemampuan dan kepandaian dan kecerdasan 10 kali lebih tinggi daripada orang-orang cerdas Kasdim, kata firman Tuhan. Dan saudara-saudara, saudara bayangin ya, 2 kali Allah memberikan mimpi luar biasa tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan tentang apa yang akan terjadi dengan diri Nebukadnezar sendiri. Nah, saudara-saudara, sebab setahun setelah ia mendapatkan mimpi yang kemudian ditafsirkan oleh Daniel, nah, saudara-saudara, kemudian disitulah dia melihat penggenapan dari apa yang dikatakan secara detail oleh Daniel. Jadi itu terjadi 1 tahun ya, setahun setelah dia mendapatkan mimpi yang kedua itu. Nah, saudara-saudara, sekali dengan melihat langsung bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego selamat dari perapian, dapur perapian yang sangat ganas, yang dipanaskan berkali-kali lipat, saudara-saudara. Sehingga orang yang membawanya
membawa ketiga orang Yahudi ini, saudara-saudara, itu mati. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman dia dengan Allah Israel. Tetapi saudara-saudara, hatinya tetap tidak bisa percaya seperti yang kita harapkan. Jika kita baca di dalam catatan Daniel pasal yang keempat, maka saudara-saudara akan temukan bahwa keyakinan Nebukadnezar hanyalah berhenti pada pengakuan tentang Allah yang maha kuasa, yang besar dan berdaulat, tanpa ada indikasi petunjuk bahwa dia menjadi pengikut daripada Yahweh semesta alam. Nah, problem utama daripada Nebukadnezar, saudara-saudara, sombong dan tidak mau mengakui Tuhan. Itu saudara temukan di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-26. Dan tidak punya keadilan dan belas kasihan di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-27. Ia merasa tidak ada yang bisa ganggu dia. Dia tinggal dengan tenang di istananya, kata firman Tuhan. Tidak ada yang bisa usik-usik dia kecuali Tuhan. Tidak ada yang mampu menggoyangkan dia kecuali Tuhan. Tidak ada senjata yang bisa mengacaukan dia, saudara-saudara, kecuali tangan Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam hidup ini kita janganlah memancing Tuhan untuk menyimpulkan bahwa hanya Dia sendiri yang bisa menggoyang saudara dan saya. Sebab akar sifat yang hendak dibentuk oleh Tuhan di dalam diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Saudara-saudara, Nebukadnezar mengajukan permintaan yang sangat sulit agar para cerdik dan cendekiawan itu mampu di dalam kerajaannya mampu menceritakan tentang apa yang diimpikannya dan tentang arti daripada mimpi yang dia dapatkan. Kalau boleh kita katakan permintaannya ini adalah permintaan yang super sulit, saudara-saudara. Bayangkan bagaimana mungkin bisa menceritakan mimpinya orang. Dan saudara-saudara, belum lagi persoalan mengartikan mimpi. Nah, ia berurusan langsung dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya dikatakan bahwa hukumannya itu langsung dari langit. Saudara-saudara, maksud semua itu adalah kekuasaan Nebukadnezar memang luar biasa besar. Tetapi dia tidak boleh lupa bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan berdaulat. Dan bahwa Tuhan sanggup untuk mengangkat orang kecil kepada kedudukan yang dia anggap itu kedudukan yang sangat utama dan kedudukan yang luar biasa. Saudara-saudara, di pihak lain, saudara temukan bahwa jalan keluar diberikan kepadanya. Kalau dia berbuat adil dan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang tertindas, saudara-saudara, dan hanya itu jalan kelanjutan kebahagiaannya, maka mungkin saja bahwa dia akan selamat dari semua yang dikatakan itu. Nah, setahun saudara-saudara setelah itu dikatakan, maka segala sesuatu yang dia dengarkan dari Daniel sebagai tafsir mimpi itu, saudara-saudara, menjadi kenyataan. Setahun kemudian, seperti saya katakan, itu terjadi, ya, berawal dari kebanggaannya atas apa yang dicapainya. Dia bangga sekali, saudara-saudara, dan kebanggaan yang berlebih ini, dan Babel besar, dialah yang membuatnya karena kekuasaan dan kemuliaannya sebagai raja, saudara-saudara. Dan dalam hal ini memang dia sudah lupa bahwa di atas langit masih ada langit lain. Dan ia menjadi gila, saudara-saudara, kemudian kata firman Tuhan, dan sempat makan rumput seperti binatang. Dan kejatuhannya itu akan membuat dia begitu rendah, saudara-saudara, sampai akhirnya dia sadar, dia mengakui kesalahannya. Itu sebabnya Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-37 berkata, dan sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dia bicara tentang dirinya sendiri, saudara-saudara. Dia bercerita tentang keadaannya sebagai seorang yang congkak. Dan saudara-saudara, catatan tentang Raja Nebukadnezar berhenti di sini, karena pasal selanjutnya saudara akan temukan bahwa itu bercerita tentang anak daripada Nebukadnezar yang melakukan tindakan sangat drastis, saudara-saudara, yang memakai semua peralatan bait Allah untuk sebuah pesta. Untuk maksud apa, saudara-saudara? Yang kemungkinan besar para ahli mengatakan karena anak ini mengingat cerita tentang ayahnya yang gara-gara berurusan dengan Allahnya Israel, maka dia menjadi depresi dan dia dihukum oleh Tuhan dan menjadi seperti mengalami kegilaan yang berat, saudara-saudara, dan sampai ke tingkat yang sangat rendah pada waktu itu, yang saudara-saudara bisa bayangkan. Dan saudara-saudara, di dalam rangka itulah kemudian anaknya kemudian bertindak, saudara-saudara, dengan meminta agar mengambil semua peralatan yang ada di dalam bait Allah untuk dijadikan alat untuk pesta. Dengan maksud pasti, saudara-saudara,
mempermalukan Allah Israel. Tapi setelah itu kemudian terjadi sesuatu yang sekali lagi kemudian Daniel mengambil perannya di situ untuk menafsirkan apa yang terjadi. Saudara-saudara, gimana pun godaan sukses itu adalah soal kepuasan di dalam diri kita sendiri. Dan kebanggaan tentunya, ya. Nah, apa sih yang salah dengan kebanggaan? Setiap orang tuh bisa bangga, saudara-saudara, bahwa dia berhasil dan bisa melakukan sesuatu. Sebenarnya tidak ada yang salah. Sama seperti kedua murid Yesus yang kalau saudara-saudara ingat ceritanya bagaimana mereka melaporkan kepada Yesus di dalam Markus pasal yang ke-9 misalnya. Dari ayat 38 sampai ayat yang ke-41. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga akan mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Nah, saudara-saudara, dari contoh yang saya katakan ini contoh kebanggaan berada di dalam grup Yesus. Contoh bangga bersama-sama dengan Yesus. Bangga karena merasa bagian dari inner circle. Orang yang sangat penting dan kesohor pada masa itu, yaitu Yesus dari Nazaret. Saudara-saudara, kalau kita ada di dalam situasi begitu, mungkin kita juga akan melakukan yang sama. Saudara-saudara, kebanggaan seperti ini kerap terjadi. Ya, bedanya apa dengan Nebukadnezar? Sehingga disebut bahwa dia keangkuhannya, saudara-saudara, raja penakluk bangsa-bangsa ini. Nah, bedanya mungkin saudara-saudara terletak begini. Nah, saudara-saudara, di antara bangga oleh karena kita mencapai sesuatu dan kita merasa mampu dan bisa saudara-saudara melakukan sesuatu dengan kesombongan yang biasanya mempengaruhi caranya kita memperlakukan orang lain. Nah, kesombongan itu pasti akan mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain. Kebanggaan biasa tidak akan menghilangkan hikmat saudara dan saya. Dan saudara, tetapi kesombongan betul-betul akan menghilangkan hikmat yang ada pada kita karena gemerlapnya kehebatan kita. Nah, dalam bahasa figurasi seperti itulah kalau saudara-saudara lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat 17, penggambaran tentang Raja Tirus. "Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja yang kau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya." Nah, itulah yang sebenarnya saudara-saudara terjadi kepada orang seperti Nebukadnezar. Ya, orang yang seperti Nebukadnezar itu mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa hanya untuk membuatnya menjadi orang yang rendah hati. Saudara-saudara, pada akhirnya sebenarnya kita harus belajar juga dari pengalaman yang ada. Nah, saudara-saudara, mungkin kita akan berkata bahwa wah, pengalamannya luar biasa, ya. Banyak dia mengalami atau dia mendapatkan banyak sekali pengalaman. Saudara-saudara, tidak semua orang mendapatkan pengalaman atau tidak semua orang yang mengalami itu akan mendapat hikmah dari pengalamannya. Karena akan tergantung dievaluasi atau tidak. Kalau tidak dievaluasi, pengalaman itu akan berlalu begitu saja. Sedangkan terhadap Nebukadnezar, saudara-saudara lihat bahwa pengalaman itu betul-betul mengubahkan dirinya sehingga dia membuat pernyataan di dalam pasal yang keempat kitab Daniel ayatnya yang ke-37. Tidak semua orang betul-betul menghayati apa yang telah dialaminya untuk memetik pelajaran dari situ. Saudara-saudara, pengalaman memang adalah guru yang terbaik kata orang. Paling tidak, saudara-saudara, orang akan menyesali pengalaman yang terjadi, belajar dari pengalaman yang buruk, saudara-saudara memetik pelajaran dari situ, lalu kemudian melangkah dengan cara yang baru. Nah, kalau kita menghitung mundur pengalaman seseorang yang ditulis di dalam Alkitab, sebenarnya sangat menarik sekali untuk kita kaji. Saudara-saudara, saya ilustrasikan dengan perumpamaan mungkin seperti ini. Kalau saudara-saudara bisa membayangkan seorang pemilik perusahaan, ya, yang telah berusaha untuk mengembangkan mulai dari titik nol sampai kepada menjadi perusahaan yang besar, pemilik dari grup usaha mengembangkannya sedemikian rupa dengan kerja keras. Saudara-saudara, sebagai pemilik perusahaan, beberapa perusahaan besar di dunia ini, saudara-saudara, pemimpin korporasi yang sangat kaya,
Dan kata orang, saudara-saudara, ya kekayaannya mungkin tidak akan habis 7 turunan. Nah, kekayaannya ada di berbagai tempat di belahan dunia ini. Sangat kaya dan sangat dihormati, saudara-saudara. Dan semakin kaya, ia semakin menunjukkan ketidakpercayaannya kepada orang. Dan ia takut, saudara-saudara, bahwa orang akan mengambil alih miliknya. Orang akan merampas miliknya. Dan secara perlahan, saudara-saudara, orang seperti ini akan kehilangan orang-orang kepercayaannya. Karena bagi dia, saudara-saudara, soal loyalitas itu menjadi sesuatu yang sangat subjektif. Kalau dia rasakan dia terancam dengan seseorang, mungkin saja dengan mudah dia akan singkirkan. Nah, saudara-saudara, orang yang seperti ini memiliki sejumlah mungkin direktur utama yang menakodai perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan di bawahnya, saudara-saudara. Dan setiap minggu mungkin berjumpa dengan mereka dan berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu. Bayangkanlah kalau seorang punya ruangan, misalnya saudara-saudara 4 ruangan pertemuan yang tersambung semua, tinggal pindah ruangan. Orang yang akan rapat dengan dia harus menunggu, saudara-saudara, di tempat-tempat yang sudah disediakan. Dan saudara-saudara, begitulah caranya hidup itu mungkin dikelola oleh orang yang sedang membangun perusahaannya, imperium yang luar biasa. Dan saudara-saudara, ia pasti didukung oleh orang-orang yang cerdas, yang mungkin saja juga datang dari perusahaan-perusahaan lain yang dia bajak untuk membantunya membesarkan usahanya di berbagai tempat di dunia ini, di berbagai benua, saudara-saudara. Dan orang seperti ini yang punya pengalaman juga, saudara-saudara, yang tidak enak, ya. Selain pengalaman yang enak, punya pengalaman yang tidak enak, yaitu mungkin pengalaman dia setuju dengan apa yang dikatakan orang, untuk menyingkirkan orang lain yang ada di dalam perusahaannya atas nama loyalitas. Padahal sebenarnya masalahnya hanya masalah iri hati saja. Dan saudara-saudara, sangat sulit untuk mengendalikan kalau sangat tertutup sekali, ya, untuk mengorek, untuk mengetahui sesuatu dengan sangat jelas, itu tidak mudah. Dan saudara-saudara, saudara bisa bayangkan kalau orang tidak suka dengan seseorang lalu kemudian mengarahkan atau memindahkan orang yang tadinya saudara-saudara mungkin dekat dengan dia, dipindahkan ke tempat yang lainnya, dan secara sengaja karena atas nama loyalitas yang dibisikkan oleh orang, dia mulai ragu tentang anak buahnya ini. Dan saudara-saudara, dan akhirnya dipindahkan ke perusahaan yang sudah hampir mati dengan harapan perusahaan itu mati bersama dengan dia, ya, dan karirnya itu habis, karirnya itu sudah selesai, dan tinggal dinyatakan saja bahwa dia dikeluarkan dari perusahaan itu. Tetapi saudara-saudara, siapa yang menyangka bahwa orang yang telah dia tempatkan untuk akhirnya berakhir bersama-sama dengan salah satu perusahaan yang memang akan bangkrut, ternyata bisa bangkit kembali. Saudara-saudara, bahkan menunjukkan hasil yang luar biasa di luar dugaan. Dan beberapa tahun kemudian, saudara-saudara, perusahaan yang ditangani oleh orang yang mau disingkirkan ini, saudara-saudara, sekarang telah bisa berdiri bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan, anak-anak perusahaan lainnya. Dan saudara-saudara, dengan kondisi yang sudah excellent dan baik. Dan saudara-saudara, orang mungkin bisa terlalu sensitif, ya, terhadap kata loyalitas. Dan tidak mengerti bahwa posisi seperti orang ini, saudara-saudara, ia tidak bisa ego, ya, egonya tidak bisa terlalu kuat jika dia ingin selamat. Nah, saudara-saudara, kalau kita pikir sebenarnya apa sih sumber ketakutannya itu? Mungkin tidak sederhana, ya, persoalannya, saudara-saudara. Atau malah sebaliknya, mungkin sangat sederhana saja. Misalnya begini, ia tidak percaya siapapun selain dirinya sendiri, ya. Banyak loh orang-orang yang akhirnya kelihatan sukses, tetapi itu akhirnya merusak dirinya sendiri karena dia hanya bisa percaya kepada dirinya sendiri. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, secara tidak terpikirkan, apa yang terjadi kepadanya bahwa arus teknologi dan kreasi inovatif baru yang dia abaikan selama ini ternyata sanggup membuat saudara-saudara sejumlah perusahaan miliknya itu secara sistematis mengalami penurunan dan kemunduran. Dan bertahun-tahun kemudian, ya saudara-saudara, bertahun-tahun kemudian sejak kejayaannya, ya kini hanya bisa melihat nama-nama dari perusahaan-perusahaan yang dulu sempat berjaya, kini hanya dioperasikan untuk menangani bisnis itu apa adanya. Nah, saudara-saudara, semua itu terjadi oleh karena ketidakmampuan dari mereka untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ya, terlalu yakin, saudara-saudara, ya terlalu yakin dengan diri sendiri dan tidak bisa mendengarkan saran dari orang lain. Ya hanya bisa merasa, saudara-saudara, kalau bukan dia yang mengembangkan semua itu, maka tidak akan ada perusahaan dengan kekayaan
seperti yang dia bayangkan pada masa kejayaannya, seperti apa yang dia miliki pada masa kejayaannya. Saudara-saudara, ia memang tidak pernah mengumbar sih dengan kata-kata kehebatannya, bagaimana dia memimpin, saudara-saudara, tetapi kesediaannya untuk atau kebiasaannya untuk melukai orang-orang kepercayaannya karena masalah-masalah sepele, karena masalah-masalah yang tidak prinsipil, terutama karena dibisikin orang yang terkait dengan loyalitas, itu telah menjadikannya sebagai seorang kaya yang ditinggal oleh orang-orang setianya. Apa artinya sukses seperti ini, saudara-saudara? Jikalau seperti saya katakan bahwa sebuah perusahaan akhirnya 30 tahun kemudian segala sesuatu berubah, dan orang membicarakan nama lain, bukan nama perusahaan itu, bukan nama perusahaannya. Dan saudara-saudara, dan ia tidak bisa lagi melihat anak-anak buahnya. Kalau dia dulu membajak anak buah orang, sekarang anak buahnya dibajak dengan begitu mudah. Dan ia menyaksikan keruntuhan dari nama besar perusahaannya yang telah dibangunnya selama ini. Nah, saudara-saudara, walaupun banyak perusahaan juga yang menurun, ya, tutup, bangkrut ya seiring waktu dalam, saya kira agak susah untuk menemukan sebuah perusahaan yang bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Tetapi tidak banyak saudara-saudara yang turut menghancurkan pemiliknya seperti yang terjadi kepada orang ini. Ia kehilangan keluarganya, orang-orang yang sebenarnya ia sayangi, saudara-saudara, hanya karena sesuatu yang tidak terkendali yang dia biarkan terjadi di dalam dirinya. Dan ia menjadi sebuah simbol betapa orang tidak boleh lupa prinsip-prinsip sederhana, saudara-saudara. Bahwa kepemilikan itu tidak abadi, saudara-saudara ya. Dan keberhasilan itu bukan hanya tentang uang saja, bukan hanya tentang prestasi, gedung yang mewah, keuangan yang banyak. Dan saudara-saudara, tetapi soal hubungan juga. Dan kesombongan tidak hanya berupa sebuah ungkapan bangga, hebat, saudara-saudara. Melainkan kalau seseorang kehilangan hikmat dan kepercayaan kepada orang lain, saudara-saudara, itu menjadi tanda bahwa dia sudah dikuasai oleh kebenaran dirinya sendiri. Nebukadnezar melihat pertolongan Tuhan, jelas saudara-saudara, tetapi ia cenderung untuk melihatnya sebagai kepentingan politik belaka. Dan ia harus melewati masa depresi yang sangat berat sehingga ia memperlakukan diri dan diperlakukan seperti binatang dan sempat makan rumput, saudara-saudara, karena sudah goncang hidupnya. Dan ia harus merelakan untuk sementara waktu orang lain yang memimpin dan berada di kepemimpinan kerajaannya. Dan saudara-saudara, jikalau bukan karena kebaikan Tuhan semesta alam, maka tidak mungkin kerajaannya itu akan kembali ke tangannya. Saudara-saudara, orang seperti Nebukadnezar diajari oleh Tuhan pelajaran yang sangat berarti. Yang disebut oleh Maria di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 51 dan 52. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nah, saudara-saudara, perhatikan kata-kata ini. Sebab kata-kata ini juga yang menjadi salah satu unsur ajaran utama Yesus di dalam khotbah di bukit. Nebukadnezar berkata begini setelah dia kembali, saudara-saudara. Sadar kembali dan dipulihkan. Daniel 4 ayat 37. Dan sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nah, sekali lagi, bukankah dia berbicara tentang dirinya sendiri? Saudara-saudara, haruskah pengalaman dulu sehingga pengakuan itu kemudian muncul? Memang pengalaman adalah guru terbaik, kata orang. Tetapi sebenarnya pada awalnya pengalaman bukanlah guru yang terbaik. Guru terbaik adalah ketaatan kepada Tuhan. Nah, Adam dan Hawa disuruh menaati apa yang Tuhan katakan. Tetapi iblis memberi alternatif, yaitu pengalaman. Mesti jatuh dulu, mesti mengalami sesuatu yang berat. Dan saudara-saudara, sejak hari itu saudara tahu bahwa kemudian pengalaman menjadi guru terbaik. Mereka harus keluar dari Taman Eden, menjalani segala perjuangannya untuk mengolah tanah, menyesuaikan diri dengan derita yang harus mereka lalui. Sehingga segala yang dituliskan di dalam Alkitab kita hanyalah gambaran dari topik ini, saudara-saudara,
yaitu belajar dari pengalaman. Dan belajar putih dari hitam, ya. Padahal seharusnya orang belajar dari ketaatan, ya, yaitu tahu soal hitam dari putih. Saudara-saudara, mesti orang akhirnya mengalami segala yang kita sebutkan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan sebelum orang bertobat. Nah, itu juga terjadi kepada anak-anak kita. Betul, saudara-saudara ya? Mesti menghadapi kehilangan besar, ditipu oleh orang, sebelum kita menyadari sesuatu, sebelum kita bertindak lebih hati-hati. Padahal jika kita ikuti dengan ketaatan, saudara-saudara, seperti Adam dan Hawa sebenarnya memilih untuk taat saja kepada Tuhan, kepada firman dan kebenaran Allah. Berkatnya itu sudah tersedia tanpa harus mengalami derita yang seperti itu. Saudara-saudara, hanya Yesus Kristus yang mengembalikan maksud dan rencana Allah itu. Belajar kebenaran dari ketaatan. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Saudara-saudara, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini saudara telah mendengarkan firman Allah. Kita semua telah mengerti bahwa Allah memiliki maksud dan rencananya supaya belajar dari apa yang dinyatakan oleh Maria. Saudara-saudara, tangkap pesan ini. Dari sekian perkataan, sekian panjang perkataan dari Maria, saudara temukan di tengah-tengahnya tentang bagaimana Allah melawan orang yang congkak. Dan itu terjadi secara sangat deskriptif dan figuratif, saudara-saudara, di dalam kejadian yang disebutkan kepada Nebukadnezar. Nebukadnezar sekalipun sudah punya pengalaman dan menyaksikan sendiri perbuatan Tuhan yang besar, tetapi saudara-saudara, dia akhirnya kembali belajar dari pengalaman. Kesombongan dirinya dengan melakukan yang disebutkan memperlakukan orang secara tidak adil dan memperlakukan orang dengan tidak benar, kata firman Allah, yang menjadi ciri daripada perbuatan kesombongannya. Tidak mengakui Tuhan, saudara-saudara. Dan dari pengalaman ketika dia direndahkan sedemikian rupa, saudara-saudara, barulah kemudian dia menyatakan dan dia mengakui Tuhan. Masalahnya adalah, apakah kita perlu menunggu sampai pengalaman itu terjadi, baru kemudian kita mengakui Tuhan? Saudara-saudara, belajar dari semua ini, pada minggu-minggu di mana kita sedang merayakan Natal, marilah kita datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan, Tuhan kasih saya kerendahan hati. Tuhan tolong saya agar menjadi orang yang rendah hati di hadapan-Mu, supaya saya belajar apa artinya kebenaran dari ketaatan kepada Tuhan. Memang pengalaman adalah guru terbaik, tetapi sebenarnya desain awalnya adalah ketaatanlah guru terbaik. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, pada hari ini Engkau memperlihatkan kepada kami apa yang penting bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Dan di minggu-minggu di mana kami merayakan Natal, apa yang dikatakan oleh Maria sangat spesifik, yaitu tentang Allah yang melawan kecongkakan hati manusia. Bahkan Tuhan di dalam ucapan itu dinyatakan bahwa Allah sanggup untuk mengangkat orang kecil untuk berada di tempat yang dulu kami pikir hanya bisa dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tuhan Yesus, berikan kerendahan hati kepada kami untuk mengakui Engkau sebagai Allah yang berdaulat dan Engkau Allah yang mengarahkan hati manusia dan raja-raja. Dan ajari kami ya Tuhan untuk menghormati Engkau lebih daripada yang kami biasa pikirkan. Ajari kami untuk mengakui bahwa apa yang ada pada kami berasal dari Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk memperlakukan sesama dengan baik. Supaya jangan sampai Engkau mengambil kesimpulan bahwa kami hanya perlu melewati pengalaman yang tertentu yang membuat
orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak harus mengalami pengalaman pahit lalu belajar dari situ pengalaman yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi, berikan ketaatan yang baik kepada kami. Siapapun kami yang ada di dalam jaringan ini, online ini, Tuhan Yesus berkatilah. Saudara-saudara, sementara kita tundukkan kepala, kalau ada di antara kita yang baru pertama kali mendengarkan berita firman Allah dan saudara ingin menyerahkan hati saudara ke dalam tangan Tuhan dengan merendahkan hati saudara, siapapun kita, ikutilah doa yang akan saya naikkan ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah berfirman pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberi kerendahan hati kepada kami untuk mengakui Tuhan, untuk mengakui Yesus di dalam hidup kami. Segala yang kami miliki, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, tidak mungkin bisa bertahan sampai hari ini atau sampai kepada hari depan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami rendahkan hati kami. Kami rendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus. Berkuasalah di atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa yang mengajari anak-anak-Mu. Bukan hanya soal pengalaman sebagai guru terbaik. Tetapi Engkau mengajari kami bahwa ketaatanlah sebenarnya menjadi guru terbaik. Dan Tuhan Yesus, jikalau ada anak-anak-Mu yang berada di dalam pengalaman-pengalaman saat ini yang dianggap sangat menakutkan, sangat merugikan, dan hendak mengajari sesuatu kepada kami, biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan dan hikmat untuk melewati segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Saudara-saudara, kita telah mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dan terima kasih saudara-saudara setelah bergabung bersama-sama dengan kami di dalam church online gereja kami. Dan jikalau saudara ingin menjadi jemaat online dari gereja kami, saudara klik tautan yang ada di kolom chat dan juga di deskripsi video di YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan tetaplah semangat saudara-saudara, musim Natal ini dilalui dengan penuh berkat Tuhan dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. God bless.